adalah contoh menu berbasis jQuery. Di sebelah kiri ini item-item menu yang dapat dibentuk dari hyperlink biasa, yang tentunya supaya lebih manis, lebih menarik, harus ada sentuhan CSS. Nah, pada saat sebuah item menu ini diklik, maka sebuah fungsi jQuery ini akan melakukan pengecekan terhadap item menu yang diklik dan membaca parameter yang dimilikinya. Salah satu parameternya adalah merujuk pada dokumen apa yang harus ditampilkan. Selanjutnya, fungsi jQuery tersebut akan melakukan pencarian terhadap dokumen yang dimaksud, kemudian dibacanya dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam tempat ini pada bagian yang kita lihat sekarang. Demikian juga untuk item menu yang lain, fungsi jQuery yang sama akan melakukan pengecekan terhadap item menu yang sedang diklik dan membaca parameter-parameternya. Salah satunya adalah dokumen apa yang harus ditampilkan. Dan kembali dia akan melakukan pembacaan dan hasilnya akan diletakkan pada bagian ini. Bagian ini kita sebut kontainer, dan kontainer ini elemen HTML yang berupa div atau span atau sel tabel atau apa saja elemen HTML yang dapat menampung teks atau gambar. Ya, untuk mempraktekkan menu berbasis jQuery, yang kita butuhkan adalah layout program semacam ini. Saya kira ini sifatnya umum, yaitu ada banner, ada baris menu, ada bagian konten, dan footer. Namun yang terkait erat dengan pembuatan menu jQuery adalah baris menu dan konten ini. Jadi dalam pembuatan menu jQuery, menu dan konten wajib ada. Kemudian tentunya dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh setiap item menu atau dokumen-dokumen yang akan dijalankan oleh setiap item menu. Baik, selanjutnya kita akan periksa struktur filenya terlebih dahulu. Ya, semua bagian yang kita perlukan ini untuk contoh ini sudah saya masukkan ke dalam folder-folder tertentu dengan maksud supaya ketika program itu nanti sudah banyak filenya, banyak dokumennya, ini tidak membingungkan. Dimulai dari layout program. Layout program sesungguhnya adalah program yang kita jalankan, yaitu biasanya kita berikan nama index atau homepage. Kemudian yang kita butuhkan berikutnya adalah menu. Menu akan saya masukkan ke dalam folder menu, dan di sini adalah file menu. Dokumen menu PHP ini nanti berisi dengan item-item menu beserta sejumlah setting yang dibutuhkan. Kemudian folder lain yang berisi dokumen yang dibutuhkan adalah support. Support ini berisi sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung program. Di antaranya adalah halaman welcome, kemudian help, kemudian text footer, kemudian banner, juga tentunya juga penting adalah about. Berikutnya adalah JS. JS ini nanti akan berisi jQuery dan sejumlah script yang berbasis JavaScript. Semuanya kita letakkan di dalam folder JS agar tidak tercampur dengan yang lain. Kemudian folder INC ini berisi sejumlah dokumen atau skrip-skrip yang nantinya diinkludkan dalam penggunaannya.
Kemudian image seperti biasanya berisi gambar-gambar yang diperlukan dalam program. Kemudian konten, ini yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa konten ini berisi dokumen-dokumen yang nantinya akan ditampilkan di bagian konten. Jadi ini adalah dokumen nanti yang akan dipanggil oleh item-item menu. Baik, selanjutnya kita akan mereview dokumen indeks. Nah, dokumen indeks atau layout dapat dibuat dengan berbagai metode. Untuk contoh kali ini saya menggunakan tabel. Ini TR yang pertama. Ini nanti akan berisi dengan banner. Untuk kali ini hanya saya berikan tulisan banner. Sedangkan baris kedua ini merupakan sel yang akan ditempati oleh menu. Dan di sini saya tuliskan fungsi include dari PHP yang akan meletakkan menu PHP ke dalam bagian menu ini. Berikutnya ini adalah elemen konten atau sel konten, nanti akan ditempati oleh dokumen-dokumen atau untuk menampilkan dokumen-dokumen yang dipanggil oleh setiap item menu. Dan yang terakhir adalah footer. Kemudian sedikit berbalik pada baris yang pertama, ini adalah metode pemanggilan style atau CSS. CSS yang sudah saya buat diterapkan atau diimplementasikan menggunakan link. Sedangkan yang baris terakhir ini adalah script yang gunanya untuk memuat jQuery. Dan jQuery ini wajib ada. Ketika library jQuery ini belum diaktifkan, maka seluruh fungsi jQuery tidak dapat berjalan. Jadi untuk mengaktifkan library jQuery cukup menggunakan script, tag script, dan di sini ada src atau source. Source ini mereferensi atau merujuk pada file jQuery yang kita letakkan pada folder JS. Kemudian ini adalah file atau dokumen menu. Item-item menu dibentuk menggunakan elemen anchor atau link. Biasanya dipergunakan untuk hyperlink, pakai A. Kemudian parameter yang atau atribut atau properti yang penting untuk diperhatikan salah satunya adalah href atau HTML reference. Ini biasanya akan menuju atau dipergunakan untuk menuliskan dokumen yang akan dituju ketika sebuah link itu diklik. Untuk kali ini dimatikan dengan cara meletakkan tanda crash pada href. Jangan dikosongkan, kalau dikosongkan berbeda. Kemudian atribut yang kedua, ini adalah kelas. Kelasnya saya berikan item, jadi nama kelasnya item. Dan semua item menu, kita lihat semuanya memiliki kelas yang sama, yaitu item. Untuk apa? Kelas ini kita gunakan sebagai selektor. Jadi semua item menu memiliki selektor yang sama, yaitu kelas item. Berikutnya, pada setiap item menu ini terdapat atribut doc. Atribut doc ini adalah atribut yang kita buat sendiri. Dan doc ini maksudnya adalah atribut yang merujuk pada dokumen. Dokumen yang nantinya akan ditampilkan ketika item menu ini diklik. Dan dokumen tersebut berisi nama dokumen yang ditampilkan, yaitu dalam contoh ini adalah welcome PHP.
yang berada pada folder support. Jadi doc ini secara keseluruhan mencantumkan nama file beserta lokasi di mana ia berada. Yang lain juga demikian, memiliki atribut doc. Baik, sekali lagi dalam setiap item ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu href. Ya, ini harus dimatikan dengan meletakkan tanda pagar atau crash. Diberikan selektor berupa kelas dan diberikan atribut yang merujuk pada dokumen apa yang akan dijalankan. Berikutnya kita balik ke indeks, ke dokumen layout, dan kita akan mulai menuliskan script. Jadi fungsi yang mengaktifkan menu. Fungsi-fungsi jQuery ini dituliskan dalam script ya, di dalam tag script. Ya, seperti ini. Nanti seluruh script yang kita buat ini dituliskan di antara tag script. Nah, script yang dibutuhkan untuk mengaktifkan menu ini adalah, ya kita tulis sekarang. Ini dimulai dengan jQuery, tanda dolar artinya adalah jQuery. Kemudian ada tanda kurung. Tanda kurung ini nantinya akan berisi dengan selektor. Selektornya itu berupa tag atau string dan mereferensi pada selektor yang dimaksud. Kalau menu kita tadi menggunakan selektor kelas dan kelasnya adalah item, maka kita menuliskannya adalah kelas item. Kemudian setelah itu kita berikan event. Kita tambahkan titik, eventnya adalah klik. Kita buka, pakai kurung buka, kurung tutup. Selanjutnya di dalam kurung buka tutup ini kita masukkan fungsi, atau kita tuliskan fungsi yang nantinya menjalankan pekerjaan ketika selektor item ini diklik. Begini caranya, dituliskan fungsi, function, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka tutup. Ini adalah format penulisan fungsi. Ini nanti fungsi-fungsi jQuery dituliskan dengan sintaks seperti ini. Baik, ini supaya mudah dilihat akan saya turunkan dengan enter. Nah, begini. Nah, sekarang di sini kita tuliskan skrip-skrip yang dibutuhkan untuk menjalankan menu. Mula-mula yang harus dilakukan adalah memeriksa atau mengambil parameter-parameter yang dibutuhkan dari setiap item menu. Dari setiap item menu yang penting untuk diambil adalah apa tadi namanya? Yang akan diambil adalah dokumen yang harus ditampilkan yang termuat di dalam atribut doc. Nah, cara menulisnya nanti seperti ini. Dokumen yang dimaksud tersebut ini akan kita masukkan dalam variabel, kita buat variabel dengan nama dokumen. Dan variabel dokumen ini akan kita isi dengan ini, skripnya seperti ini. This attr atribut apa? Doc. Nah, skrip ini bermaksud adalah this ini merujuk atau menuju pada item menu yang mendapatkan klik. Jadi item yang sedang diklik. Selanjutnya atribut doc ini adalah mengambil nilai dari atribut doc dari item yang sedang diklik dan hasilnya nanti masuk ke dalam variabel dokumen. Dan selanjutnya dokumen tersebut nanti akan kita
dieksekusi, dibaca oleh jQuery menggunakan fungsi POST. Yang dibaca adalah dokumen. Ini fungsi POST itu prinsipnya adalah membaca sebuah dokumen, dan dokumen yang dibaca adalah apa yang tertera di dalam atribut doc dari setiap item menu. Nah, dari hasil pembacaan itu tadi, HTTP responsnya ini akan masuk ke dalam fungsi. Ya, akan masuk ke dalam fungsi dan menjadi variabel. Misalkan saya tuliskan hasil. Nah, saya ulangi bahwa pembacaan dokumen ini nanti hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk variabel hasil, dan variabel hasil tersebut akan kita eksekusi menggunakan fungsi. Eksekusinya dengan cara apa? Eksekusinya adalah dengan memasukkan hasil ini ke dalam kontainer. Caranya seperti ini. jQuery, kita menuju kepada selektor atau tempat yang akan ditempati oleh hasil, yaitu konten. Nah, di sini yang akan ditempatinya nanti adalah elemen yang ber-ID konten. Nah, untuk penulisan ID atau memanggil ID ini dengan meletakkan crash diikuti dengan namanya, ID-nya. Kemudian HTML hasil. Ini maksudnya adalah pada elemen konten atau pada objek yang memiliki ID konten, HTML-nya kita berikan hasil, dan hasil ini merupakan instan HTML, hasil dari pembacaan dokumen yang dilakukan ketika item ini diklik. Baik, kalau sudah sampai di sini bisa disimpan, dan selanjutnya kita coba. Perlu di refresh dulu ya, refresh. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, setiap item menu ini menampilkan dokumen yang berbeda-beda pada tempat yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu contoh penggunaan jQuery untuk membuat menu